Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, yaitu kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi pamungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyaknya orang berbicara masalah mistis ataupun horor ataupun mitos-mitos di luar sana, maka semakin banyak pun orang tersugesti dengan hal-hal yang berbau misteri. Di sini di Joglo Story ini kembali lagi dengan saya Kang Acung akan mengupas tuntas hal-hal misteri, mistis ataupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya Kang Acung selalu meminta dukungan para sahabat dimanapun berada untuk mendukung terus channel Joglo Story dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita atau video-video yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang Joglo Story persembahkan. Oke, tema untuk kali ini akan mengedukasi adanya mitos atau hantu pocong. Dan di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang mana beliau adalah seorang laki-laki yang pastinya tampan, tapi tanpa banyak basa-basi dan tidak butuh waktu lama. Gas, simak terus. Welcome to Joglo Stories. Oke, kembali lagi. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, bahwasanya tema kali ini atau video kali ini saya akan mengedukasi tentang adanya hantu atau mitos tentang hantu pocong ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sekarang saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh salah satu narasumber yang mana beliau adalah seorang laki-laki tampan, yang pastinya nggak tahu nih tampan beneran atau tampan enggaknya. Kita langsung sekidon kenalan sama ini nih, si tampan ini nih. Assalamualaikum, Kang Ari. Waalaikumsalam. Boleh langsung kenalan sama Bisa. sahabat-sahabat kita di luar sana. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya berasal dari Garut. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pocong, buat teman-teman semua minta dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Ya guys ya. Siap. Oke guys. Satu hal ini, Kang Andri tadi ya, Kang Andri. Ada apa nih kok tahu-tahu Kang Andri mengajak nge-vlog atau pingin ngobrol atau pingin mengupas tentang hal Pocong. hantu pocong ini tadi ya. Sebelumnya apa yang Kang Andri ketahui nih tentang hantu pocong sendiri nih? Sebelumnya belum tahu sih. Belum tahu. Iya. Oh, pantas makanya pingin cari tahu gitu ya. Oke. Jadi gini Kang Acung. Oke, gimana coba? Saya tuh penasaran sih dengan sosok pocong. Maksudnya penasaran gimana nih? Ya, penasaran. Menakutkan atau ditakut-takutin tadi? Penasaran sih, cuman pengen tahu gitu. Oke. Penjelasannya. Penasaran. Emang hantu pocong itu seperti apa menurut Kang Acung? Oke. Untuk pandangan pada umumnya, yang namanya hantu pocong ini sendiri adalah sesosok hantu yang berbentuk buntelan. Jadi sesosok hantu yang berbentuk buntelan yang dibungkus dengan kain warna putih atau kain kafan yang terikat di bagian kaki, perut, dan kepala. Nah, itulah sosok asli hantu pocong seperti begitu. Adapun kalau tidak perwujudannya seperti begitu,
itu bukan hantu pocong. Yang namanya hantu pocong ya perwujudan seperti itu. Oke. Terus bentuk fisik hantu pocong itu seperti apa? Kalau untuk Bentuk fisik. bentuk fisik makhluk hantu pocong ini sendiri. Ya. Oke. Kalau untuk bentuk-bentuk fisik hantu pocong ini sendiri, memang ada beberapa orang di luar sana yang ngejabarkan bahwasanya mereka pernah mengalami atau pernah bertemu dengan sosok makhluk hantu pocong ini sendiri. Menurut pandangan saya juga ada beberapa macam bentuk makhluk hantu pocong ini sendiri. Mungkin yang pertama, ya seperti yang awal saya katakan tadi, bahwasanya hantu pocong ini berbentuk buntelan, terbungkus dengan kain putih dan terikat di bagian kaki, perut dan kepala. Nah, tapi di sini untuk yang pertama, sosok makhluk hantu pocong ini sendiri mempunyai wajah yang gosong atau yang hitam. Nah, di bagian matanya itu merah menyala seperti api. Nah, itu yang pertama. Adapun bentuk pocong atau bentuk fisik pocong yang kedua, menurut pandangan saya sama bentuknya, sosok hantu yang berbuntal dengan dibungkus kain putih atau kafan, terikat bagian kaki, perut dan kepala. Tapi yang bikin bedanya di sini adalah raut wajahnya. Yang pertama tadi itu berwajah gosong atau hitam, mata merah menyala berapi. Tapi yang kedua ini mempunyai wajah datar. Wajah datar, tidak ada wajah datar, tapi di bagian matanya itu rongga. Di bagian mata rongga dan bagian hidung pun rongga. Dan adapun bentuk fisik pocong yang ketiga sama, berbentuk buntelan juga, dibungkus pakai kain putih atau kafan, terikat di bagian kaki, perut dan kepala, tapi di bagian wajah pucat. Bagian wajah pucat, matanya tersumpal kapas dan hidungnya pun tersumpal kapas. Nah, itu salah satu-satunya bentuk atau fisik pocong itu sendiri. Dan adapun misal ada bentuk dari kayak gitu, itu yang lebih serem atau yang gimana-gimana itu sebenarnya cuma rekayasa film aja biar rame gitu. Coba gitu. Emang asal mula mitos hantu pocong itu di mana? Kalau berbicara asal mula mitos hantu pocong ini sendiri, tapi gini. Sebelumnya emang Kang Andri udah pernah nggak ketemu pocong atau gimana, atau dari denger atau ngelihat dari film aja gini? Ya, lihat di film sih gitu. Yang pada umumnya lihat di film kayak gimana itu? Ya, Mitosnya dari mana gitu? Loncat-loncat kayak gitu. Oh, loncat-loncat, main tambang kali ya, kayak gitu ya. Biasa nama sih identik dengan pohon pisang, emang benar. Oke. Nah, kita bahas dulu yang masalah tadi mitos hantu pocong ini ya. Ya, gitu. Mitos hantu pocong ini berawal dari identiknya banyakkan Muslim di negara kita mengambil dari kisah itu. Karena identiknya apabila ada seorang Muslim yang meninggal, maka sebelum proses pemakamannya maka akan dibersihkan, diurus. Salah satunya dimandiin, dibungkus kain kafan, disolatin, setelah beres semua langsung dimakamkan. Nah, maka masyarakat luas di luar sana mengasumsi bahwasanya hantu pocong ini perwujudan seperti itu. Makanya mitos hantu pocong ini ya mungkin berawal dari situ. Dan hantu pocong ini sangat terkenal di negara kita, khususnya di negara kita. Khususnya itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena mayoritas umat Muslim terbesar di negara kita itu di
Sumatera sama Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, makanya kalau tadi pertanyaannya sumber mitosnya itu dari mana? Mungkin cara masyarakat mengasumsi bahwasanya hantu pocong itu seperti itu. Mereka mungkin melihat dari proses pemakaman atau melihat pengurusan jenazah seorang muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adapun mitos adanya hantu pocong ini sendiri, karena banyak orang bilang banyak orang bilang bahwasanya karena seorang arwah yang meninggal itu ketika dimakamkan tali pocongnya tidak dibuka atau lupa untuk dibuka. Padahal nggak begitu juga gitu. Maka sesosok arwah ini mencari orang atau masyarakat setempat meminta tolong untuk dibukakan tali pocongnya agar sang arwah ini bisa dengan tenang. Nah, itu mitos-mitosnya kayak begitu. Terus ini sih apa tanda-tanda kemunculan pocong? Oke, kalau untuk tanda-tanda kemunculan pocong sendiri ini, wah, ada beberapa macam tanda-tanda ya. Ya kayak Kang Andri aja kalau macam tanda-tanda kehadiran Kang Andri kan ke sini, waduh, mama martabak kayak gitu ya segala macamnya. Biasanya kan kalau kuntilanak ada cuma suara apa? Iya. Pocong gimana sih? Ya. Jadi kalau tanda-tanda bahwasanya ada mau kemunculan sosok makhluk pocong ini sendiri, itu ada beberapa macam tanda-tanda ya. Ada beberapa tanda-tanda yang saya ketahui. Yang pertama, sebelum makhluk pocong ini hadir, yang pertama itu tercium adanya bau kamper atau kapur barus. Nah, itu baunya itu sangat menyengat, tidak seperti kamper-kamper biasanya, sangat-sangat menyengat. Dan apabila ada dari salah orang yang mencium atau berinteraksi untuk mencium bau kamper barus ini, maka efeknya kalau orang ini nggak kuat bisa ditimbulkan pening atau pusing. Dan misal pun kalau lebih nggak kuat, bisa diakibatkan pingsan atau semaput. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda akan kemunculan sosok makhluk pocong ini sendiri, yaitu dengan terciumnya bau busuk. Bau busuk, dan bau busuk ini ya bau busuk atau bau bangkai lah itu. Dan bau busuk dan bau bangkai ini atau bau bangkai ini tidak sama seperti bau-bau bangkai kayak bangkai tikus, bangkai kucing atau bangkai gitu, itu beda. Bukan seperti itu baunya. Ini baunya lebih menyengat lagi. Lebih menyengat. Dan apabila ada dari salah satu seseorang yang berinteraksi atau mencium bau aroma busuk ini, maka efek sampingnya itu untuk orang yang mencium ini bisa menimbulkan mual yang berlebihan. Bahkan bisa sampai muntah, bahkan bisa sampai lemes, bisa sampai pingsan juga gitu. Dan adapun tanda-tanda berikutnya yaitu yang ketiga, dengan adanya angin. Dan ini angin bukan seperti angin yang pada umumnya besar, tapi yang kita rasakan ini bukan dingin, tapi malah sebaliknya panas. Malah panas. Anehnya di situ, ketika ada angin tapi kok hawanya panas. Nah gitu. Aneh juga ya. Aneh. Maka apabila ada seseorang yang berinteraksi atau merasakan itu, maka orang tersebut efeknya akan kayak meriang, kayak demam atau gimana gitu. Maka kalau nggak kuat ya efeknya bisa kayak gitu juga, bisa semaput atau lemas juga. Nah, itulah salah satu ciri-ciri tanda bahwasanya ada kemunculan makhluk pocong ini sendiri. Dan makhluk pocong ini sendiri emang betul kata tadi
bahwasanya hantu pocong ini suka di pohon-pohon pisang, itu betul. Karena hantu pocong ini sendiri emang suka mereka muncul di perkebunan, area perkebunan, ya khususnya yang banyak pohon pisangnya, rumput-rumput yang pohon-pohon yang rindang, di bawah-bawah pohon yang rindang, atau kalau di bangun-bangunan ada juga sering kayak begitu, cuma nggak begitu nggak begitu mereka sering muncul di situ, nggak kayak begitu. Tapi mereka lebih di alam, ya di alam. Ya, mungkin ya seperti saya katakan tadi, mereka mencari seseorang yang lewat di situ untuk minta tolong agar tali pocongnya itu untuk dilepaskan, seperti gitu. Ngeri. Kenapa ngeri? Oh gitu ya Kak itu. Terus saya lihat di TV-TV, pocong itu jalannya loncat-loncat. Apakah benar? Nah, sayangnya Kang Andri ini belum ketemu pocong ya. Kalau ketemu pocong bisa ditanya langsung. Kenapa kamu loncat-loncat gitu? Iya. Kenapa kamu? Soalnya saya lihat gitu ya di film-film. Oke. Pocong itu jalannya loncat-loncat. Apakah benar sih? Ya. Kalau untuk pertanyaan apakah benar pocong ini jalannya loncat-loncat, nah kata saya di sini menurut yang saya ketahui gitu ya, bahwasanya apakah benar pocong ini jalannya loncat-loncat? Kata saya tidak. Terus? Kenapa saya bilang tidak? Karena alasannya karena makhluk pocong ini kan salah satu makhluk astral ya, makhluk astral yang berbeda alam dengan alam kita ya, berbeda alam dengan alam kita. Makanya di sini kita harus garis bawahi bahwasanya setiap makhluk luar daripada makhluk kita, makhluk yang nyata, maksudnya di luar sana atau makhluk gaib berupa perwujudan apapun tidak akan bisa menginjak tanah. Makanya di sini saya bilang, apakah pocong ini jalannya loncat-loncat? Itu enggak. Pocong ini melayang. Kalau dia loncat-loncat berarti bukan pocong, itu prank. Kayak begitu. Ya, kayak terus begitu. ini asal hantu pocong sebenarnya siapa? Jadi kalau ya. Jadi gini. Ini untuk kita pembelajaran buat kita juga ya, khususnya buat saya, Kang Andri dan para sahabat di luar sana, apabila belum jelas bahwasanya hantu pocong ini siapa sebenarnya. Nah, di sini saya sedikit mengedukasinya, khususnya buat saya juga ya. Hantu pocong. Terus gini Kak Acu, saya lihat di TV-TV maupun di film-film tentang pesugihan hantu pocong. Oke. Emang benar ada gitu? Apa gimana? Ini lihat atau nonton ini? Yang jelasnya lihat sih. Lihat di TV. Kalau lihat nyata, kalau nonton itu maya. Oh. Yang mana nih? Yang jelasnya yang mana nih? Lihat atau nonton? Lihat sih lah. Lihat. Kalau lihat berarti nyata. Kalau nonton berarti di TV. Oh gitu. Bingung juga sih. Oke. Pokoknya mah tentang. Oke, ya pokoknya jelasnya tentang pesugihan ya. Oke. Saya kan biasa lihat kan. Yang saya ketahui itu memang ada benar adanya. Cuma kalau untuk pandangan dari kacamata saya sendiri atau pengetahuan saya sendiri, bahwasanya pesugihan hantu pocong ini salah satu perbuatan syirik dari salah satu orang yang bersekutu dengan bangsa-bangsa jin. Kayak begitu. Makanya punya hajat tertentu atau punya maksud-maksud tertentu. Makanya ya itulah satu gambaran lemahnya seseorang, keimanan seseorang, karena keyakinan seseorang. Maka tidak kun fayakun atau tidak benar-benar yakin sama yang namanya kekuasaan Allah, maka mereka berselingkuh dalam hal seperti kayak begitu. Makanya mereka memilih jalan pintas untuk lebih memilih pesugihan kayak gitu. Padahal jelas itu hukumnya bahwasanya perbuatan gitu ada perbuatan syirik dan sangat-sangat tidak dimaafkan oleh Allah. Seperti gitu. Emang ada itu di dunia nyata gini gitu. Ada. Terus gini,
apakah benar media yang harus digunakan dengan tali pocong perawan? Oke, mungkin maksud Kang Andri ini media yang dimaksud ini untuk pesugihan tertentu. Ya. Oh iya. Adapun media-medianya kayak begitu atau alat-alat kayak begitu itu adalah cuma sebatas persyaratan aja. Tapi yang jelas, adapun yang pakai gitu, adapun yang pakai syarat-syarat tertentu, ya seperti tali pocong perawan atau kuburan tali pocong atau kain kafannya pocong. Banyak juga, atau rambutnya pocong, bisa kayak begitu, diambilnya untuk medianya kayak begitu. Cuma media kayak begini itu emang nggak diharuskan juga, banyak medianya kayak gitu. Karena gimana pun bentuk kayak begini, ini adalah udah perbuatan nggak bener, perbuatan syirik ini kayak gini, kayak gitu. Oke Kang Andri, mungkin masih adakah yang belum atau yang masih belum paham Kang Andri tentang hantu pocong ini? Bisa ditanya lagi. Udah sih, cuman tanya-tanya itu. Ya udah. Udah segitu aja. Udah. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Kang Acung, setidaknya saya udah penasaran selama ini Udah terbayar. Ya. Udah terbayar. Tinggal ke sayanya belum bayar gitu. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama. Nah, ini untuk para sahabat di luar sana, apabila edukasi yang barusan tentang makhluk hantu pocong ini sendiri kurang komplit atau kurang jelas, dengan sangat rendah hati meminta maaf yang sangat sedalam-dalamnya, karena batasan manusia tidak melampaui dari kesempurnaan. Cukup segitu Kang Andri? Cukup. Oke, siap. Oke. Alhamdulillah. Cuma sekedar mengingatkan bahwasanya apapun permasalahan di dunia ini, perbentukan apapun di dunia ini, maupun hantu pocong ataupun perwujudan apapun, itu adalah sebatas cara manipulasi bukan seorang, tapi makhluk jin itu sendiri merubah wujudnya agar menggoda keimanan dari manusia itu sendiri dan menfitnah dari orang-orang yang mungkin di alam bawah sadar kita. Sekedar mengingatkan bahwasanya tetap dukung channel ini terus, Joglo Stories, dengan cara like, comment, and subscribe. Sebanyak-banyaknya. Asik. Sepakat. Makasih Kang Andri ya. Ya, sama-sama. Cukup sekian video ini. Alhamdulillah. Saya Kang Acung mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.